Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dwi Ayu Wulandari, NIM 855766895. Saya akan mewawancarai salah seorang guru yang mengajar di SDN 06 Tanjung Raja. Langsung saja kita mulai mewawancarai seorang guru yang bernama Dea Ananda SPD mengenai sifat-sifat dan karakteristik peserta didik. Langsung saja Bu, mengenai sifat dan karakteristik peserta didik. Sebagai seorang guru, apa sih Bu yang Ibu ketahui terkait karakteristik peserta didik? Ya, pada umumnya karakteristik peserta didik itu masih suka bermain, seperti belajar secara berkelompok, dan suka memahami hal yang baru itu secara langsung. Misalkan belajar itu sambil bermain, dan saya sering mengajak mereka itu untuk membagi kelompok, belajar bersama, terus saling bertukar pendapat, dan intinya masih suka bermain gitu Bu. Kemudian saya juga sering mengajak anak-anak itu untuk keluar, misalkan pelajaran IPA, mengajak mereka itu belajar keluar kelas untuk meneliti sebuah bunga, misalkan struktur bunga atau tumbuhan-tumbuhan lain, lumut, dan melibatkan siswa tersebut secara langsung. Karakteristik peserta didik juga meliputi status sosial, minat, perkembangan kognitif, moral, dan perkembangan motorik. Nah, dari karakteristik yang telah Ibu sebutkan ya tadi termasuk dalam perkembangan kognitif anak Bu ya. Nah, perkembangan kognitif itu kan menyangkut intelektual ya atau pengetahuan dari anak-anak peserta didik tersebut Bu ya. Nah, bagaimana Bu peserta didik atau anak-anak yang Ibu bina dalam hal perkembangan kognitifnya ya Bu ya. Nah, bagaimana atau apa karakteristik yang Ibu temui di kelas yang Ibu bina? Ya, kalau dilihat dari kognitif, peserta didik itu sangat beragam. Seperti ada yang intelektualnya tinggi, rendah, bahkan lemah, dan sedang. Ya, jadi beragam Bu ya peserta didik di kelas Ibu tersebut ya. Nah, dari ada yang tinggi, sedang, atau rendah tadi Bu, bagaimana Ibu mengatasi atau menyikapi berbagai karakteristik yang di kelas Ibu itu agar Ibu sebagai seorang guru tetap melaksanakan atau tetap bisa memberikan anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya dalam meningkatkan potensial kecerdasan anak didik yang Ibu bina. Untuk menyikapi keberagaman tersebut dengan cara saya melakukan pendekatan kepada anak yang intelektualnya rendah. Sedangkan anak yang intelektualnya tinggi, dengan mudah dia akan menangkap pelajaran yang kita berikan. Sedangkan anak yang intelektualnya lemah, itu butuh pendekatan dengan mereka agar mereka bisa terpenuhi dan semakin semangat untuk belajar, serta mereka tidak merasa dibeda-bedakan dengan anak yang intelektualnya tuh tinggi. Ya Bu, kalau begitu Bu ya, menurut Ibu seberapa penting Bu Ibu dalam memahami karakteristik peserta didik? Ya, kalau saya sendiri itu sangat penting Bu untuk memahami karakter siswa-siswa, karena ketika guru memahami siswa tersebut, maka kita akan lebih mudah dalam mengajarkan atau memberikan pengarahan kepada siswa, dan tentunya siswa tersebut disekolahkan atau dikenalkan di sekolah. Diharapkan orang tua dan guru itu biar mereka ke depan itu jadi orang yang lebih pintar dari kita gitu. Lebih pintar dari orang tuanya. Ya Bu ya, jadi anak-anak itu pada dasarnya ya orang tua menitipkan anak itu di sekolah agar anak-anaknya itu menjadi orang yang pintar seperti itu. Jadi sebagai seorang guru semaksimal mungkin jadi Ibu itu harus memahami karakteristik tadi ya Bu supaya pembelajaran bisa
berjalan dengan baik, baik dan lancar. mendapatkan hasil yang baik ya Bu ya, sesuai dengan harapan guru serta orang tua dari siswa tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kecerdasan ya Bu ya, potensial dari peserta didik tadi, apakah menurut Ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan tersebut Bu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut dengan segala cara agar mereka merasa mereka itu harus semangat dalam belajar, seperti itu Bu. Jadi ini Bu ya, sejauh ini Ibu merasa sudah memenuhi kewajiban Ibu ya Bu ya? Ya. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk dapat diwawancarai mengenai sifat-sifat dan karakteristik peserta didik yang Ibu bina. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.